Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tanti Nurgianti SIPMA, dosen program studi hubungan internasional program sarjana Universitas Respati, Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya membuat video berikut yang merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, bidang pengajaran untuk penilaian sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya bidang pengajaran. Pada hari ini, saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment di salah satu mata kuliah saya, yaitu Teori Kebijakan Pembangunan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang memiliki bobot 3 SKS dengan kode mata kuliah PHI 12404TW yang diberikan pada mahasiswa semester 5. Mata kuliah ini dilaksanakan dengan 14 kali tatap muka dan 2 kali pertemuan untuk UTS dan UAS dengan total 16 kali pertemuan. Sebelum menunjukkan teknik pengajaran saya secara rinci, saya akan menyampaikan deskripsi mata kuliah, luaran yang diharapkan, metode perkuliahan, dan metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah Teori Kebijakan Pembangunan. Mata kuliah Teori Kebijakan Pembangunan membahas perkembangan gagasan, teori, dan kebijakan pembangunan dalam perspektif hubungan internasional, terutama keterkaitannya dengan dinamika ekonomi politik, perdagangan, investasi, dominasi, dan pembentukan jaringan serta peran lembaga-lembaga internasional. Melalui kajian berbagai model dan pendekatan pembangunan, mahasiswa diarahkan untuk memahami persaingan serta penyebaran gagasan pembangunan di tingkat lokal, nasional, dan global, sekaligus menganalisis bagaimana kepentingan ekonomi dan politik saling mempengaruhi dalam proses pembangunan. Mata kuliah ini menekankan kemampuan berpikir kritis, interpretatif, dan analitis dengan dukungan referensi akademik yang relevan untuk mengkaji berbagai persoalan pembangunan internasional secara lebih mendalam. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini terdiri dari CPL Sikap, penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Adapun CPL pertama, yaitu CPL Sikap, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. CPL yang kedua berupa penguasaan pengetahuan yang pertama, yaitu menguasai dan memahami latar belakang, struktur, proses, dan pola politik, sosial budaya, ekonomi, dan keamanan internasional, serta keterkaitan antar aspek dalam konteks hubungan internasional melalui pendekatan interdisipliner dan multidisipliner. Selanjutnya, PP kedua di CPL yang kedua yaitu menguasai dan memahami relevansi dan kaitan antar isu-isu yang berkembang dan tindakan para aktor dan proses politik yang terjadi di tingkat lokal, nasional, regional, dan global. Sedangkan CPL yang ketiga terdiri dari kemampuan umum. Yang pertama yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Selanjutnya yaitu KU kedua dalam CPL ketiga, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. KU yang ketiga pada CPL ketiga yaitu menggunakan teknologi informasi dalam menganalisis isu-isu internasional. Adapun CPL keempat pada mata kuliah ini yaitu kemampuan khusus, mampu mengidentifikasi, mendeskripsikan, mengklasifikasikan, menempatkan, menjelaskan kepentingan nasional. Pada CPMK terdapat 5 CPMK. Yang pertama yaitu mampu menjelaskan keterkaitan sejarah lahirnya pembangunan dalam studi hubungan internasional. Sementara CPMK kedua yaitu mampu menjelaskan terkait teori modernisasi. CPMK ketiga mampu menjelaskan terkait teori ketergantungan, sedangkan CPMK keempat yaitu mampu menjelaskan terkait teori pasca ketergantungan. Dan yang terakhir yaitu CPMK 5 mampu untuk menjabarkan terkait studi kasus pembangunan internasional. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah ini terdapat 8 hal, yaitu
Yang pertama, sejarah lahirnya pembangunan. Yang kedua, makna dan filosofis pembangunan. Yang ketiga, teori modernisasi. Yang keempat, teori ketergantungan. Yang kelima, teori pasca ketergantungan. Yang keenam, the other perspective of development, yaitu ethno-development. Sedangkan yang ketujuh, eco-development. Dan yang kedelapan adalah implementasi teori dalam kasus. Semua hal yang sudah saya jelaskan tadi tertuang dalam rencana pembelajaran semester yang telah disahkan oleh Ketua Program Studi dan Gugus Penjaminan Mutu Program Studi. Pada delivery, saya menggunakan Learning Machine System atau LMS untuk mengunggah materi perkuliahan, RPS, kontrak belajar, rubrik penilaian, serta referensi yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa. Referensi yang digunakan pada mata kuliah ini terdiri dari buku, jurnal internasional, dan hasil riset maupun pengabdian masyarakat saya yang telah diterbitkan pada jurnal maupun proceeding. Hal ini dapat menjadi bentuk integrasi baik dalam penelitian maupun pengabdian masyarakat ke dalam bahan ajar. Pada aspek interaction, dilaksanakan melalui komunikasi dan diskusi dua arah antara mahasiswa dan dosen agar tercipta kolaborasi baik di dalam maupun di luar kelas. Misalnya, mahasiswa dapat terlibat menjadi anggota dalam penelitian dosen. Pada evaluasi, dilakukan melalui penilaian formatif dan sumatif. Pada mata kuliah ini, penilaian formatif berupa kuis, tugas, dan penilaian sumatif berupa UTS dan UAS dengan bobot penilaian. Pada UTS dengan bobot 25%, UAS dengan 25%, kuis 20%, dan tugas 30%. Video selanjutnya merupakan video pembelajaran kelas daring yang diselenggarakan melalui platform Zoom Meeting. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat datang di mata kuliah teori kebijakan pembangunan pada pertemuan pertama di semester genap tahun ajaran 2025-2026. Mata kuliah ini bermuatan 3 SKS dan bersifat wajib ya. Jadi teman-teman harus berusaha lulus dari mata kuliah ini. Untuk RPS sudah saya unggah di LMS, kemudian silakan teman-teman melakukan presensi di SIAKAT ya nanti. Oke, kita share screen karena pertemuan pertama. Nah, di mata kuliah teori kebijakan pembangunan, yang pertama kali harus teman-teman pahami, yaitu mengenai sejarah pembangunan dan hubungan internasional. Apa ini? Ada yang tahu mungkin? SDGs, Miss. Oke. Apa itu SDGs? SDGs itu adalah singkatan dari Sustainable Development atau pembangunan berkelanjutan, program-program yang diusung oleh pemimpin-pemimpin negara di dunia dalam sebuah forum PBB gitu, Miss. Terdiri dari 17 goals yang ada di screen saat ini dan mencakup berbagai aspek mulai dari pengentasan kemiskinan, lingkungan, dan lain sebagainya, Miss. Agenda dunia bersama. Oke, terima kasih Mbak Anissa. Nah, dari teman-teman mungkin ada yang belum tahu ya, ini adalah the global goals gitu. Jadi hampir seluruh negara saat ini sedang mengejar untuk bisa mewujudkan Sustainable Development Goals dengan 17 aspeknya gitu ya. Nah, sebelum ke sana, sebenarnya kalau HI itu ketika bicara tentang pembangunan itu seperti apa ya gitu dalam studi teori kebijakan pembangunan ini, karena kalau kata pembangunan sendiri itu hampir semua bidang ilmu itu pasti akan bersisian gitu ya, akan berrelasi dengan teori kebijakan pembangunan. Nah, sebelumnya seperti ini ya, ini definisinya. Dalam pemahaman secara sederhana, pembangunan diartikan sebagai proses perubahan ke arah yang lebih baik, upaya yang dilakukan secara terencana menurut Arif Budiman begitu. Kemudian secara terminologis itu pembangunan di Indonesia itu identik sama beberapa diksi kata ini gitu. Development, modernization, westernization, empowerment, industrialization, economic growth,
Europeanization. Bahkan ada yang mengatakan bahwa pembangunan itu sangat identik dengan term political change. Gitu. Karena kalau di studi ilmu hubungan internasional kita pasti akan bicara tentang bagaimana kemudian perubahan terjadi di dalam sistem politik. Nah, secara sejarah pembangunan begini teman-teman. Gagasan mengenai pembangunan itu terbentuk pasca Perang Dunia Kedua. Kalau masih ingat di mata kuliah sejarah dunia gitu ya. Melalui doktrin Truman yang merupakan Presiden Amerika Serikat ke-33. Kebijakan luar negeri AS ini merupakan respon dari keberadaan dua negara superpower yaitu Amerika Serikat dan juga Uni Soviet. Doktrin Truman bertujuan mencegah perluasan ideologi dari Uni Soviet ke Eropa yang dianggap sebagai ancaman gitu ya. Dalam mewujudkan doktrin tersebut, Menlu George C. Marshall mengeluarkan kebijakan yang disebut sebagai Marshall Plan dengan tujuan membangun kembali pemulihan ekonomi Eropa yang runtuh pasca perang dengan sejumlah dana sekitar 13 US miliar dolar ya. Nah, dalam bentuk Foreign Development Assistance. Nah, pada saat inilah yang pertama kali disebut sebagai dana bantuan untuk pembangunan internasional. Pada tahun 1949, Uni Soviet mengeluarkan Molotov Plan dengan mendirikan Comcom, gitu ya, sebagai badan penyalur Foreign Assistance Agency. Nah, dari dua jenis bantuan pembangunan ini saja kita sudah tahu bahwa ternyata ada ya persaingan antar negara yang diwujudkan dalam kata pembangunan gitu. Kemudian ini di tahun 1950-an dan 60-an itu banyak negara di dunia ketiga yang memperoleh kemerdekaan. Teori pembangunan itu timbul pada saat itu dengan kata-kata atau diksi kata yang identik dari negara-negara barat atau Eropa. Masyarakat non-barat itu disebut sebagai unchanging, dijadikan perbandingan untuk perbedaan antara negara yang maju dan terbelakang. Dalam proses pembangunan terkandung gagasan atau stereotip juga gitu, serta ideologi yang sangat eurosentris. Bagaimana kemudian keterkaitannya dalam studi hubungan internasional gitu ya? Tadi antar negara saja Uni Soviet dan kemudian Amerika Serikat mencoba untuk bersaing mendapatkan dukungan politik dengan melalui development assistance gitu atau dana bantuan internasional. Nah, di dalam HI sebenarnya fenomena hubungan internasional itu kan isinya adalah fenomena penyebaran pertarungan dan perlawanan antar konsep-konsep pembangunan membentuk pola kerjasama, aliansi, konflik dan bahkan perang gitu ya dalam hubungan internasional. Pembangunan juga melibatkan aktor dan agen siapa saja yang nanti kalau tadi sudah sampaikan di awal ada PBB begitu, ada juga UNDP gitu ya, lembaga di bawah PBB. Kemudian nanti kalau teman-teman ketemu Oxfam gitu, LSM internasional atau non-governmental organization, ada IGO juga yang mungkin akan membantu di dalam sustainable development, mewujudkan sustainable development goals gitu. Jadi pertarungannya seperti ini nih. Jadi bisa jadi pembangunan dalam hubungan internasional itu ada tentang aliansi, konflik, dan juga kerjasama. Nah, ini adalah konsep-konsep di seputar pembangunan. Jadi kata-kata pembangunan itu biasanya akan identik sama ini. Kalau pembangunannya ada progres, berarti dia merujuk pada pertumbuhan yang direncanakan atau ideal growth. Ada juga yang kalau tidak ada progres, berarti dia decline bisa jadi gitu ya. Pembangunan sebagai tragedi. Kemudian ada cycle, pembangunan itu bisa muncul dan tenggelam. Ada juga yang tanpa perubahan atau non-progress. Filosofi pembangunan ada seperti ini teman-teman. Ada sustain, self-esteem, freedom from servitude gitu. Sustain biar apa sih kalau membangun itu? The ability to meet basic needs. Pembangunan harus mampu meningkatkan kemampuan setiap manusia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yakni makanan, naungan, kesehatan, dan perlindungan. Kemudian ada self-esteem atau to be a person. Pembangunan harus memberikan penghargaan diri sebagai manusia dan tidak digunakan sebagai alat dari orang lain. Dan yang terakhir adalah freedom from servitude, yaitu to be able to choose. Jadi pembangunan harus membebaskan manusia dari penghambaan dan ketergantungan akan alam, kebodohan, dan kemelaratan. Ketika pembangunan di dalam buku Mansur Faki itu ya, nanti kalian bisa cari, ada dua makna pembangunan. Pembangunan itu bisa disebut sebagai social phenomenon.
Pembangunan sebagai fenomena sosial yang mencerminkan kemajuan peradaban manusia. Pada makna ini, pembangunan sudah berlangsung sepanjang sejarah umat manusia. Contohnya, perubahan masyarakat dari zaman batu ke zaman logam. Ini waktu kalian belajar sejarah gitu ya, pasti ada proses perubahannya kan. Nah, itulah yang disebut sebagai pembangunan. Kemudian kalau di dalam perubahan politik, pembangunan politik itu ada pembangunan sebagai plan societal change. Dalam arti ini, pembangunan merupakan fenomena sosial abad 20, khususnya pasca revolusi Bolshevik di tahun 1917. Nah, di sini negara merancang begitu proses perubahannya secara sistematis, secara struktur politik gitu. Kemudian yang gini, apakah kemudian bebas nilaikah pembangunannya gitu? Sebagai sebuah gejala sosial, pembangunan dimungkinkan bebas nilai karena ia merupakan gejala naluriah manusia. Gimana sih contohnya? Kita tumbuh dan berkembang dari semenjak lahir, kita belajar berjalan gitu ya, terus kemudian berlari, dan kemudian kita sekolah, menempuh pendidikan, pasti akan ada perubahan pola pikir, cara bersikap, bertindak. Nah, itu juga kita berarti membangun diri gitu. Atau yang kedua, sebagai suatu plan societal change yang tadi ya, syarat akan konsep yang syarat dengan nilai itu. Apa yang ingin diubah? Mungkin dari pemerintahannya dari sosialis ke demokratis gitu. Ketika ada perubahan tersebut kan berarti ada pembangunan politik. Kemudian misalnya ada desentralisasi pembangunan gitu. Dari pusat ke daerah, seperti undang-undang otonomi daerah gitu, kalau di kita saat ini. Kemudian bagaimana sih sebenarnya pembangunan itu menyebar gitu? Ada 3, ada demonstration effect, compression effect, dan fusion effect. Apa itu gitu ya? Demonstration effect itu ketika suatu negara atau masyarakat meniru negara atau masyarakat yang lebih maju dan menjadikan negara maju sebagai model masyarakat yang ingin dicapai atau dicita-citakan. Jadi kalau sebuah negara tadi di awal secara sejarah development itu hanya terjadi di negara maju gitu ya, atau di negara-negara Eropa, sehingga negara-negara berkembang itu diminta untuk meniru setidaknya bagaimana pembangunan di negara-negara tersebut. Compression effect, keinginan mewujudkan kondisi masyarakat yang dijadikan model dalam waktu yang secepat-cepatnya. Jadi negaranya berubah gitu, diminta secepatnya. Revolusi biasanya. Kalau di secara sejarah kalian pernah belajar revolusi industri, revolusi Perancis gitu ya. Fusion effect, dalam mewujudkan masyarakat yang didamkan, negara berkembang melakukan penggabungan dari unsur atau pengalaman pembangunan negara maju. Contohnya efisiensi kapitalis digabung dengan kesejahteraan sosialis. Sampai di sini ada pertanyaan mungkin? Miss, Iya. izin bertanya, Miss. Oke. Saya ingin bertanya yang terkait filosofi pembangunan tadi, Miss. Itu kan ada 3 ya, Miss. Nah, saya ingin bertanya untuk yang pertama, bagian sustenance. Itu kan bagaimana kemudian pembangunan itu meet basic needs gitu, Miss. Mampu mendorong masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, tapi Miss, kalau misalnya kita lihat apa yang terjadi di era saat ini, sebagai contoh kayak pembangunan YIA, Miss, yang di Jogja. Itu kan pada akhirnya pembangunan itu menggerus lahan-lahan masyarakat yang ini kan sebenarnya lahan agraris gitu, Miss, untuk ketahanan pangan masyarakat di sana sendiri. Nah, terus lantas pembangunan seperti apa sih, Miss, yang kita butuhkan gitu, Miss, agar kebutuhan-kebutuhan masyarakat khususnya pangan ini tuh juga tidak tergerus gitu, Miss. Oke, kebijakan itu memang akan selalu ada kontra ya, gitu. Jadi kalau kita bicara tentang masyarakat di bawah ini membutuhkan lahan atau lahan pertanian yang produktif untuk mereka bisa hidup, punya kehidupan gitu ya, untuk makanan, naungan, kesehatan, dan perlindungan. Tetapi terkadang negara juga sebenarnya punya kebijakan tersendiri. Nah, di dalam SDG sendiri itu sebenarnya membuat negara maju dan berkembang itu bisa sama-sama mencapai the global goals yang 17 tadi.
kalau masyarakat bawah memang saat ini gimana ya, ada ini kemampuan bahwa untuk menyampaikan kebutuhan terhadap pembangunan itu ada namanya musyawarah rencana pengembangan di tataran daerah, supaya kemudian tidak lagi pembangunan itu dari top ke down tapi juga bottom up gitu. Jadi kalau saat ini yang dibutuhkan masyarakat harus disampaikan dengan mekanisme yang sudah ada supaya tersampaikan ya, kebijakan tidak berpihak gitu kan, tapi bisa memenuhi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar gitu. Itu Anissa gimana? Oh iya, terima kasih Miss. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Saya juga, Miss. Oke, gimana LC? Itu yang di apa ya tadi? Yang di demonstrasi efek. Ya. Yang bukan Miss yang satu. Demonstrasi efek, Miss. Demonstration apa ya ini? Ini kan dimana satu negara itu meniru negara atau masyarakat yang lebih maju gitu untuk membangun gitu kan. Kalau jika mereka mau membangun melakukan pembangunan nasional itu mereka melakukan peniruan gitu terhadap negara yang dianggap lebih maju dari mereka gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya di sini tuh ya bagaimana cara suatu negara itu mengambil manfaat dari demonstrasi efek tanpa kehilangan identitasnya gitu atau mengabaikan tradisi lokal karena ini sistemnya itu pakai meniru gitu, Miss. Apakah itu ditiru langsung gitu aja atau gimana, Miss, supaya mereka tuh nggak kehilangan gitu, Miss? Sebagai pengambil kebijakan ya, seharusnya pemerintah tidak kemudian meniru 100%, tetapi apa yang dibutuhkan oleh tadi ya, balik lagi masyarakat di sebuah negara tidak serta-merta akan sama gitu. Kalau kita melihat dulu ketika Bank Dunia, IMF, terus kemudian memberikan structural adjustment program, itu kan sama ya. Hampir semua negara diperlakukan sama untuk resep pembangunannya. Kalau semuanya diterapkan sama persis, saya pikir itu tidak akan bisa menyelesaikan persoalan pembangunan di negaranya. Gimana caranya? Itu tadi, kalau dari pemerintah Indonesia mulai dengan kebijakan mengenai adanya musyawarah rencana pengembangan di tataran desa gitu ya. Kemudian secara bertahap akan disampaikan apa kebutuhannya oleh pemerintah daerah, kemudian ke pemerintah pusat. Kalau kita bicara tentang pembangunan yang memandang hanya sekedar pertumbuhan angka, pasti kita akan bicara tentang teori modernisasi gitu nantinya. Kemudian kalau kita mau naik kelas, nanti ada teori ketergantungan gitu. Jadi nanti teman-teman akan belajar beberapa teori untuk bisa memahami bagaimana pembangunan itu berlangsung. Gitu LC. Semoga menjawab ya. Baik, Miss. Oke, kita lanjutin ya. Nah, ini karakteristik pembangunan. Jadi ada cultural specific gitu ya. Pembangunan dapat didefinisikan dan diinterpretasikan secara berbeda oleh kondisi kebudayaan yang berbeda. Kalau setiap daerah punya aspek-aspek pembangunan budaya tersendiri, contohnya kita di Jogja gitu ya, punya dana keistimewaan. Nah, itu di salah satunya cultural specific gitu. Kemudian yang dapat dilakukan adalah kalau di Jogja kan saat ini nanti bisa teman-teman lihat di jurnal JG ya, ada penelitian saya sama Pak Haris mengenai bagaimana kemudian mewujudkan SDGs ke-11 mengenai pembangunan budaya sebenarnya, supaya tidak tadi lokalnya itu enggak hilang yang dibutuhkan. Oke, kemudian time specific dalam suatu negara pembangunan dapat didefinisikan dan diinterpretasikan secara berbeda dalam kurun yang berbeda. Jadi ada masa, ada orde gitu ya. Setiap pemerintahan pasti punya caranya sendiri dalam melakukan pembangunan. Nah, ini yang akan identik, teman-teman akan ketemu kata pembangunan dan pertumbuhan. Apakah yang dikejar hanya pertumbuhan angka
saja, pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan manusianya sebagai subjek dalam pembangunan gitu ya. Di dalam pertumbuhan yang dikejar seperti ini nih, transformasi kuantitatif dalam rangka sistem atau struktur yang ada. Contohnya yang paling nyata adalah kenaikan angka pertumbuhan ekonomi atau GDP gitu. Sementara pembangunan yang dirancang itu seharusnya jadi transformasi kualitatif yang terkait dengan perubahan struktur atau perubahan sistem yang ada. Contohnya perubahan dari struktur feodal ke birokrasi, dari agraris ke industri. Nah, ini catatan kita sebenarnya akan saya evaluasi melalui kuis ya. Jadi nanti silakan dikerjakan di LMS. Apakah kemudian dibikin esai saja berdasarkan 2 kalimat ini gitu. Kalian lebih bagaimana cara kalian berargumentasi mengenai yang pertama, negara yang memiliki sumber daya alam melimpah belum tentu menjadi negara yang makmur. Yang kedua, apakah kemudian sebaliknya negara dengan sumber daya yang alam terbatas bisa menjadi negara maju? Ini kan kontradiktif ya, karena katanya kalau modal pembangunan itu harus ada sumber daya alamnya gitu. Tapi ada juga negara yang mungkin sumber daya alamnya terbatas tapi justru menjadi negara maju. Sementara ada negara yang sumber daya alamnya melimpah belum tentu menjadi negara yang makmur. Coba nanti tuliskan esainya ya teman-teman. Nah, karena saya sudah melakukan penelitian mengenai SDGs, nanti teman-teman bisa akses jurnalnya. Ini jurnalnya ya SDGs ke-11. Nanti bisa dilihat untuk sebagai bahan referensi begitu untuk tugas dari teman-teman di paper akhir mengenai bagaimana sih mengukur ketercapaian SDGs di beberapa negara gitu yang kalian pilih sendiri gitu ya. Nah, ini tentang peran budaya miliran Yogyakarta dalam mewujudkan Sustainable Development Goals SDGs ke-11 melalui pendekatan community security. Kemudian pengabdian masyarakat, saya juga melakukan tentang pembangunan lingkungan ya, yaitu pelatihan penerapan green economy bagi pelaku UMKM binaan Rumah Kreatif Sleman Yogyakarta. Di sini kita fokusnya ke UMKM karena di hubungan internasional sendiri kan UMKM menjadi atau small medium enterprises gitu ya, menjadi salah satu aktor dalam studi hubungan internasional. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih atas kedatangannya. Jangan lupa presensi. Saya tutup kuliah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video yang saya sajikan sebagai bagian dari instrumen penilaian Cerdos tahun 2026. Saya sampaikan terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.